dan abang-abang yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Lalu terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah menyempatkan waktu dan bersedia untuk hadir di bimbingan kelompok. Sekarang kita sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Angkat tangan. Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada siapa? Arif. Kepada Arif yang telah memimpin doa di bimbingan kelompok kita siang hari ini. Stop. Ya, apakah dari kakak-kakak dan abang-abang semua pernah mengikuti bimbingan kelompok? Iya. Ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu dinamika konseling yang membahas tentang suatu topik-topik yang viral pada zaman sekarang atau yang sedang trending, yang sedang panas-panasnya di tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini. Ya. Lalu tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar kita dapat menambah wawasan serta dapat memberi keberanian dalam kita berbicara di tempat yang ramai. Dan abang-abang ada yang tahu nggak kenapa kita duduknya seperti ini? Tidak. Ya, kita duduk seperti ini supaya kita ini saling mengetahui dan tidak ada keterbelakangan dari salah satu dari kita. Jadi kita di sini saling menghargai satu sama lain. Saya harap kakak-kakak dan abang-abang di sini datang secara sukarela. Dari topik yang ingin kita pilih tadi, yakni tentang bule, apa yang terlintas dari pikiran kakak-kakak sekalian dan abang-abang sekalian tentang bule ini? Ada yang ingin menanggapi? Ya, coba Asep. Bagi saya bully itu kayak mengejek orang lain, Pak. Kayak menghina fisik ataupun apalah dari cara ngomong dia atau apa gitu. Karena kayak gimana ya, kita tuh mengejek, kayak misalnya kita mengejek kawan dalam satu misalnya di sekolah, itu kayak termasuk bully buat saya. Jadi menurut Asep itu bully itu seperti kalau bahasa kita zaman sekarang itu body shaming ya. Ya. Ada yang lain? Atau pendapat dari kakak-kakak atau bapak yang lainnya? Coba. Saya Arif. Jadi menurut saya pembulian itu adalah tindakan verbal dan non-verbal, baik itu fisik maupun enggak, yang dapat melukai perasaan seseorang. Jadi menurut si Arif ini bully itu bisa dari fisik ya kan? Maupun non fisik. Maksudnya non fisik dari sini adalah bully ini bisa dari ucapan yang mengenai hati dia ya kan ya gitu. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Coba. Baiklah, saya Jendra. Bahwa saya sependapat apa yang dikatakan oleh teman-teman, bahwa pembulian itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dengan maksud untuk menjatuhkan satu pihak. Iya, menurut Jendra itu adalah bully itu secara langsung ya. Dari misalnya saya nih jumpa dengan Arif, saya bilang kecil kamu gitu ya. Coba ibu kayak mana, menurut ibu bully itu kayak mana? Jadi menurut saya kalau pembulian itu bentuk sebuah hinaan terhadap kekurangan orang lain yang membuat orang lain itu tersinggung. Kalau kakak kayak mana? Bully? Bully itu kayak potensi untuk besar perasaan seorang. Untuk yang di sampingnya, contoh bully itu kayak mana kak? Contoh bully? Contohnya Apa? Oi. Apa? Sedikit saya mengulang
bimbingan kelompok itu adalah di mana kita akan membahas isu-isu yang sedang viral dengan dinamika kelompok serta caranya dengan cara kalau ingin berinteraksi dalam kelompok silakan mengangkat tangan dan memberi tanggapan serta bersikap terbuka antara satu sama lain dan juga menjaga kerahasiaan yang telah kita sepakati seperti tadi. Sekarang kita akan ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Shoki Kamal, saya berasal dari Kota Sabang. Ada yang ingin siapa lagi? Yang pertama? Ya, silakan. Iya. Dari? C. Lagi? Ya, silakan. Saya Ahmad Ahmad dari? dari Aceh. Aceh. Silakan. Saya Asep Dari Jakarta. Jakarta. Ya. Dan Saya Arif dari Biren. dari Biren. Yang perempuan? Aceh. Ya, silakan. Nama saya Lesti Pejora dari Bogor. Dari Bogor. Aceh. Lesti. Iya. Nama Asep. Perkenalkan, nama saya Jamila, berasal dari Aceh. Aceh. Nama saya juga dari situ. Kemudian yang terakhir. Allah Oke. kale. Pembulian itu disebabkan oleh dua, yaitu internal sama eksternal. Kalau internal itu dia kayak berasal dari dirinya sendiri gitu, sehingga dia bisa memancing orang lain untuk membuli dia gitu. Misalnya kayak dia caper gitu kan, itu kan dia kayak memancing orang lain untuk membuli dia kan. Jadi kayak orang bilang apa kamu caper ini, nah itu berasal dari internal, itu dari dirinya sendiri. Terus itu berasal dari eksternal, itu berasal dari luarnya itu. Misalnya kayak luarnya mungkin karena dia gundut gitu kan, jadi kan orang kayak kenapa kamu gundut kan? Itu menurut saya. Ada yang lain? Nggak ada? Ya, coba. Sama seperti si Janira tadi, ada faktor internal dan eksternalnya. Kalau misalnya dari internalnya bisa berasal dari orang yang si pembuli tadi ini, dia mungkin merasa dirinya lebih dari orang yang dibully tadi. Terus yang kalau dari luar mungkin ada dari orang sekitarnya, dari teman-temannya yang membuli seseorang. Jadi dia karena temannya membuli, dia juga ikut membuli. Iya. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, dan abang-abang sekalian, bila merasa dibully, bagaimana tanggapan abang-abang sekalian dengan kata-kata? Jadi Silakan. saya akan menginjak lehernya apa kalau dia bully saya. Menginjak leher, berarti membalas ya. Nah, ada yang lain? Ya, coba Asep. Saya akan randam Pak. Berantem. Balas juga berarti ya. Balas. Pukul. Di kepala yang mukul Pak. Ada yang lain? Kanan aja. Penting. Tanggapan saya terhadap pembulian itu sebenarnya sangatlah miris ya, dan bisa sangat miris dan juga kasihan gitu. Kenapa harus ada pembulian gitu? Jika ada perbedaan, kenapa enggak? Karena kan perbedaan itu indah. Gitu. Kenapa harus dibully? Jadi menurut saya lebih dibanyakkan penyuluhan tentang bagaimana perbedaan itu indah. Gitu. Ya. Untuk kakak-kakak gimana? Nggak ada ya. Nah, dari setelah kita merasakan tadi, apa kira-kira kakak-kakak lakukan setelah kakak ini? Apa maksudnya? Bila kakak melihat orang dibully itu atau apa-apa? Ya coba ada. Tentunya ini ya, dengan menegurnya dan memberikan nasihat-nasihat bahwa bully itu tidak baik. Ada yang lain? Nggak ada? Ya.
tindakan abang-abang sekalian dan kakak-kakak bila terjadi pembulian? Ada coba ingin menanggapi? Ya coba Asep. Yang pertama dengan tindakan saya yang pasti ya marah ya. Marah kepada si pembuli. Terus tindakan yang selanjutnya ya mungkin untuk sekali dua kali nggak oke lah, nggak kita beli. Jadi kalau saya yang kedua kali jangan di belakang. Kalau bahasanya bunuhnya muka itu. Ya coba itu. Saya setuju dengan Wazai. Kalau kemudiannya dia mengatakan kepada kita kalau yang dilihat sekali dua kali oke lah, tapi kalau dia mengatakan sekali dua kali terhadap orang tua kita maupun itu sekalipun saya akan tuh hajar dia. Yang lain? Yang lain ada? Ya. Sekarang kakak-kakak dan abang-abang, tanggung jawab dari kakak-kakak dan abang-abang ketika ada pembulian itu seperti apa? Ada yang ingin menanggapi? Ya coba Kak Janira. Baiklah, menurut saya itu tanggung jawab yang bisa dilakukan ketika kita sendiri melihat pembulian itu, kita bisa menegur si pembuli itu. Kemudian tindakan selanjutnya kita bisa membuat suatu program di mana kita akan turun ke masyarakat itu dengan memberi pengertian pembulian, efek pembulian, faktor pembulian, sehingga si masyarakat ini akan lebih mengetahui mengenai pembuli. Nah, ada yang lain? Tanggung jawab kita ketika ada pembulian itu seperti apa? Nah, coba Ali. Saya setuju dengan Janira. Sebagai kita mahasiswa ya, kita kan sebagai mahasiswa kita memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah maupun masyarakat tentang bagaimana sih bully itu, bagaimana sih efeknya gitu kan, dan bagaimana cara mengurangi bully. Iya. Ada yang lain? Tanggung jawab dari kita melihat pembulian? Tidak ada? Jadi kesimpulannya adalah dari bully ini adalah dimana ada suatu teman-teman itu mengejek atau apa kalau kita bilang sekarang body shaming ke kawan yang lain ya, atau mengata-ngatai kawan dia sendiri. Nah, jadi contoh-contoh dari bully itu bisa seperti dari internal, yaitu dari diri si pembuli atau diri yang dibully tersebut, dan faktor eksternal dari si yang dibully ini. Menurut teman-teman, contoh bully itu seperti apa sih? Ada yang ingin menanggapi? Contoh, ya silakan. Contoh bully itu seperti mengata-ngatai dia seperti kamu kecil. Ya. Yang lain ada? Ya, coba. Untuk bullying itu seperti mengata-ngatai keluarganya ataupun teman-teman dia, dia. Yang lain? Coba. Contoh bully itu seperti dia mengejek orang lain yang tidak sesuai dengan nyatanya. Nah, Kira-kira apa Pak? kira-kira faktor dari mereka membuli itu apa sih? Ada yang ingin menanggapi dari kawan-kawan? Ya, coba Arif. Saya Arif. Jadi faktornya mungkin kesenangan sendiri ya. Kesenangan sendiri dari si pembuli. Iya, karena ketika melihat seseorang itu berkecil hati atau ketakutan terhadap apa dia kayak mempunyai power gitu, mempunyai kekuatan yang menginjak yang lemah. Ya. Yang lain ada? Apa faktor penyebab dari bully itu? Abang-abang sekalian dan kakak-kakak di bimbingan kelompok ini seperti apa? Ada yang ingin menanggapi? Ya, coba. Menurut saya kesan yang dapat saya dapat diambil dari bimbingan kelompok ini, program ini menurut saya bagus.
Dan saya harap untuk kedepannya bisa dilaksanakan kembali karena program ini dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Ada yang lain? Ya coba. Membosankan. Kan. Ya coba Munjir. Kesannya ini sangat bagus ya, kita bisa lebih mengetahui apa itu dampak dari pembelian dan kita tahu cara-cara mengatasi pembelian tersebut dan juga tersebar pada anak-anak yang lain gitu kan. Ya, jadi pesannya ya saya harap supaya masyarakat kita lebih bisa itu mengetahui dari dampak bullying ini, kita membimbing mereka dan memberi kepada arahan kepada masyarakat terhadap bullying ini, karena bullying ini bukan kekerasan yang sepele gitu kan, dampaknya itu sangat berbahaya bagi orang lain. Ada yang lain? Ya coba Asya. Mungkin saya setuju dengan Bapak Zen kan kesan dan kesannya ya dari misalnya kesannya ya mungkin kayak kita lebih mengetahui gitu yang apa sih pembulian itu, kayak mana bentuk-bentuknya dan faktor-faktornya dan penyebab yang membuat orang itu menjadi bully atau dibully gitu kan, dari faktor internalnya maupun eksternalnya. Dan pesan saya harap semoga inilah ya gimana ya, kita dapatlah mengatasi pembulian tersebut. Jadi bukan dari diri kita aja, bukan dari teman-teman kita aja, tapi kayak seluruh Indonesia lah. Di undang-undang harus ada lah tentang larangan pembulian, karena pembulian itu efeknya fatal sekali. Ya, gitu. Ada yang lain? Ya ada. Ya. Jadi bimbingan kelompok kita ini kita akan mengambil kesepakatan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Lanjutkan. Ya. Jadi sesuai kesepakatan bimbingan kelompok ini akan kita lanjutkan untuk akan kita lanjutkan di lain hari untuk untuk jam dan tempatnya akan kita sepakati lagi nanti. Mungkin sampai di sini aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.